Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang menunda pelaksanaan pemilu 2024. Tentu hal itu ada dampak-dampaknya juga. Seharusnya dalam pengambilan keputusan semua pihak ini harus arif dan bijaksana. Supaya apa? Supaya tidak terjadi persoalan-persoalan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti kita ketahui, dalam persidangannya karena ada gugatan dari Partai Prima telah memutuskan dalam amar putusannya memerintahkan pada KPU Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan pro dan kontra, baik bagi orang-orang politik maupun dari pakar-pakar ahli dan sejumlah pendapat-pendapat lainnya. Keputusan tersebut dari segi positifnya ya ada juga, paling tidak ya peserta pemilu bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi, dan sekaligus untuk mengingatkan KPU supaya hati-hati dalam melaksanakan sistem pelaksanaan pemilu, supaya betul-betul terutama dari segi teknologi informasinya memang ya harus bagus lah, supaya nggak digugat-gugat itu ya, sehingga terjadi permasalahan. Kalau memang nggak beres tentu timbul persoalan-persoalan. Makanya namun keputusan dari PN Jakarta Pusat itu juga menimbulkan segi negatifnya bagi negara Republik Indonesia kalau pemilu 2024 ditunda. Dari segi partai politik, mereka akan berantakan persiapan mereka untuk ikut serta pada pemilu 2024 datang, karena ditunda sampai tahun 2025. Tentu itu kan maka waktu yang lama. Tapi dari bidang-bidang lain juga ada dampaknya. Kalau ini ditunda ya tentu bisa berakibat fatal juga di bidang-bidang hal lainnya, misalnya di bidang ekonomi. Tentu akan memperparahkan situasi kondisi ekonomi kita kalau ditunda. Sementara DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota itu ya akan berakhir pada tahun 2024. Kalau pemilu 2024 ditunda berarti terjadi kekosongan di legislatif. Siapa yang akan membahas anggaran APBN, APBD tingkat provinsi, APBD tingkat kabupaten kota? Karena legislatifnya udah tidak ada. Karena mereka akan berakhir pada tahun 2024. Sementara pemilu diputuskan oleh Pengadilan PN Jakarta Pusat itu harus dilaksanakan pada tahun 2005. Tentu fatal. Di bidang-bidang investasi juga seperti itu. Lebih gawat, perizinan nanti perlu rekomendasi daripada lembaga legislatif atau apa, investasi perlu perizinan dari lembaga legislatif. Tentu kan sulit. Ekonomi akan memperparah. Begitu juga anggaran-anggaran yang sudah diplotkan. Ada APBN 2023 2024 itu juga nanti akan berdampak dalam proses-proses pencairan untuk penyelenggara pemilu. Karena pemilu ditunda, tentu berakibat fatal juga dari semua strata tingkatan penyelenggara pemilu, baik dari KPU pusat sampai di daerah, sampai dengan PPS dan hal lain, termasuk Bawaslu sampai ke daerah-daerah juga berakibat fatal. Di bidang perekonomian, perdagangan, baik secara ekonomi mikro dan makro juga akan membawa dampak apabila pemilu itu ditunda pada tahun 2024. Gawat. Siapa yang akan membahas anggaran di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat APBN, sementara legislatifnya udah nggak ada? Tentu ini akan menimbulkan malapetaka bagi negara kita. Terjadi kupak kapik perekonomian. Gawat kalau seperti ini. Makanya dalam memutuskan sesuatu persoalan harus mempertimbangkan betul-betul aspeknya. Kalau PN Jakarta Pusat ini kan memutuskannya kan sepertinya tidak mengacu kepada undang-undang pemilu yang berlaku, bahwa pemilu itu yang bisa ditunda apabila terjadi perang, bencana alam, ataupun emergensi lainnya. Yang bisa membatalkan pelaksanaan pemilu itu ya KPU itu sendiri menunda, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau hal seperti ini kan menimbulkan persoalan-persoalan apabila ditunda. Makanya dalam memutuskan suatu persoalan itu harus ya betul-betul seksama, melihat semua aturan yang ada. Jangan melihat aturan-aturan sepotong-sepotong. Tapi lihatlah konsiderasi gugatan-gugatan daripada KPU
untuk upaya banding, mungkin nanti itu akan dimenangkan oleh KPU. Kenapa? Karena semua pihak berkepentingan dengan pemilu 2024 ini. Kalau itu ndak morat marit, kupak kapik negara kita. Bidang ekonomi, bidang lain-lain yang semua berpengaruh terhadap dampak-dampak antar departemen, macam-macam lah. Makanya dalam menentukan sesuatu itu betul-betul mempertimbangannya, jangan asal putus-putus. Kalau pemilu itu ditunda, ya kalau terjadi bencana alam, perang, atau terjadi emergensi lainnya, itu bisa pemilu itu ditunda, bukan diputuskan oleh pengadilan negeri. Untuk memutuskan pemilu itu nggak boleh dilaksanakan. Kalau seperti itu dibuat keputusan, ya tentu akan membuat sebuah persoalan-persoalan baru yang akan membawa dampak baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi serta hal-hal yang lainnya. Hal-hal gitu yang perlu diperhatikan dalam mengambil